Mantap, Zionis sudah ditaklukkan oleh Hamas. 5 brigade tentara Israel ditarik dari Gaza, langsung mundur teratur. חלק מלוחמי המילואים יחזרו למשפחותיהם ולעבודתם כבר השבוע. זה יאפשר הקלה ניכרת על המשק ויאפשר להם לצבור כוחות לקראת Media Israel melaporkan bahwa pasukan pendudukan Israel telah menarik 5 brigade tempur dan cadangan dari Gaza di tengah meningkatnya pertempuran. Itu adalah sinyal bahwa tentara Zionis sudah menyerah kepada Hamas. 5 brigade tempur pasukan pendudukan Israel ditarik dari Gaza dan kembali ke wilayah pendudukan Palestina, meskipun pertempuran semakin intensif sebagai bagian dari invasi pendudukan Israel ke jalur yang diblokade. Kepala Staf Pasukan Pendudukan Israel Herzi Halevi memutuskan bahwa 4 brigade IDF akan ditarik dari Gaza, mengakhiri pertempuran mereka di Gaza, dan akan dilepaskan kembali ke wilayah pendudukan Palestina. Di sisi lain, satuan yang diperintahkan untuk ditarik dari Gaza menurut surat kabar Times of Israel antara lain adalah 2 brigade cadangan, yaitu Brigade Lapis Baja cadangan ke-14 dan Brigade Pasukan Terjun Payung cadangan ke-551 serta 3 brigade tempur reguler. Brigade reguler termasuk Brigade Lapis Baja ke-460 yang bertanggung jawab atas pangkalan pelatihan Korps Lapis Baja Brigade 261 mengawasi Sekolah Perwira Bahat 1 pada masa perang, dan juga Brigade 828 bertanggung jawab atas Sekolah Profesi Korps Infanteri dan juga Komandan Pasukan. Alasan dibalik penarikan tersebut bervariasi. Halevi mengklaim bahwa brigade tempur akan dibebas tugaskan untuk melatih komandan generasi berikutnya di darat. Dia juga menambahkan bahwa lebih banyak pasukan akan ditarik dari Komando Utara pada minggu mendatang. Namun dia tidak menyebutkan alasan penarikan itu berkaitan dengan kekalahan tentara Israel melawan Hamas, yang pada kenyataannya banyak dari pasukan Israel telah tewas melawan Hamas. Brigade Al-Qassam sudah membunuh 1.500 tentara Israel. Sebuah pesan publik dari pemimpin Hamas di Gaza, Yahya Sinwar, mengatakan jika Brigade Al-Qassam, sayap militer Hamas, telah menargetkan lebih dari 5.000 tentara dan perwira Israel. Sinwar juga mengatakan brigade tersebut telah membunuh sekitar 1.500 orang. Banyaknya korban tersebut hanya dilakukan oleh Brigade Al-Qassam, belum dari pasukan yang lainnya juga. Sinwar selalu mengumumkan pencapaian kelompok pejuang Palestina tersebut dalam perang melawan Israel. Hamas sedang menghadapi pertempuran sengit, penuh kekerasan dan belum pernah terjadi sebelumnya melawan Israel, kata Sinwar dalam pidato politiknya. Dia juga mengklaim bahwa Hamas sedang dalam perjalanan untuk menghancurkan pasukan pertahanan Israel. Hamas mengatakan tidak akan pernah tunduk pada persyaratan pendudukan, tuturnya. Sementara itu, jumlah kematian versi IDF adalah per 10 dari apa yang dituduhkan oleh pemimpin dari Palestina tersebut. Dia mengklaim bahwa sekitar 3.500 tentara Israel terluka parah dan juga cacat, sedangkan lainnya tewas.
Lebih lanjut, dia mengatakan Hamas telah menghancurkan seluruhnya atau sebagian 750 kendaraan militer Israel. Meski IDF belum memberikan angka resmi, namun Komandan Korps Teknologi dan Pemeliharaan IDF, Brigjen Jenderal Ariel Shima mengatakan bahwa banyak kendaraan yang rusak parah akibat dihantam oleh pejuang Palestina. Sebelumnya, Kepala Politbiro Hamas Ismail Haniyah kembali ke Qatar dari Kairo untuk berdiskusi dengan para pejabat kelompok di pengasingan mengenai proposal Mesir untuk gencatan senjata selama 2 minggu yang bisa menjadi gencatan senjata permanen jika Hamas setuju untuk mengizinkan pemerintah teknokrasi Palestina mengambil kendali Gaza dan secara bertahap membebaskan seluruh sandera Israel dengan imbalan pembebasan sejumlah tahanan Palestina. Namun di sisi lain, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menegaskan kembali pendiriannya yang sudah lama bahwa serangan Gaza tidak akan berhenti sampai Hamas dihancurkan. Kami memperdalam perang di jalur Gaza, kata Netanyahu. Kami akan terus berjuang sampai kemenangan penuh atas Hamas. Itulah satu-satunya cara untuk mengembalikan para sandera, melenyapkan Hamas dan memastikan bahwa Gaza tidak lagi menjadi ancaman bagi Israel. Di sisi lain, Netanyahu mengakui kerugian yang sangat masif yang ditimbulkan perang terhadap tentara IDF. Kami melakukan segalanya untuk melindungi kehidupan para pejuang kami, kata Netanyahu, tetapi ada satu hal yang tidak kami bisa lakukan, yaitu meraih kemenangan. Kita akan terus melakukannya.